the skyscrapers cause. Halo. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai direktur dari PT Samudra Express. Yuk kita wawancarai. Let's go. Saya dipanggil Eugene. Kita semester 4 dari jurusan akuntansi. Sekarang kita ada sama Pak Faisal, Direktur Operasional dari PT Samudra Express. Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak? Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kedatangannya ke rumah saya. Eugene, Iya, saya Eugene. Saya Viola. Viola, William, dan David. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin sempit ya duduknya ya. Nggak apa-apa Bapak, kita juga Ya, terima semoga kasih. bisa memenuhi apa yang diharapkan. Betul ya. Kalau memang kurang atau tidak memenuhi, mohon maaf. Mungkin nanti bisa sama-sama kita perbaiki. Oke, tadi kan kita udah kenal namanya Pak Faisal. Boleh nggak saya tahu di PT Samudra Express ini Bapak berjabat sebagai apa sih? Saya menjabat sebagai Direktur Operasi di PT Indo Samudra Express sejak tahun 2017. Oh, berarti udah 8 tahun ya? Udah mau 8 Kurang tahun. lebih, ya. Oke. Kalau boleh diceritakan sebelum Bapak menjabat sebagai Direktur Operasional, Bapak pernah menjabat sebagai apa lagi? Oh ya, itu sebenarnya saya menjabat di perusahaan tersebut. Itu saya sebenarnya masih bekerja di tempat lain. Saya pegawai Chevron. Jadi itu sebagai persiapan untuk pensiun. Jadi kira-kira selama saya di Chevron ya tentu banyak posisi-posisi yang sudah saya duduki berganti-ganti sejak dari Riau. Saya 16 tahun di Riau, di Balikpapan selama 10 tahun, lalu di Jakarta kurang lebih 6 tahun sampai saya pensiun tahun 2023. Baru Bapak pindah ke PT Samudra Express ini? Samudra Express sudah sejak 2017, jadi secara paralel berjalan. PT Indo Samudra Express itu bergerak di bidang jasa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain, baik di lokal, domestik, atau ke luar negeri. Untuk perusahaannya, berarti Bapak nggak menaungi perusahaan kecil doang, tapi juga ada perusahaan-perusahaan gitu yang Bapak kerjasama gitu? Betul. Ya, jadi kami ini perusahaan jasa freight forwarding namanya. Jadi ekspedisi muatan kapal laut kalau dulu namanya, sekarang freight forwarding. Biasanya kalau anak-anak yang tinggal di Tanjung Priok biasa tahu itu. Ya, berarti secara langsung Bapak itu juga mengurusi berkas-berkas punya pelanggan untuk ke armada yang lainnya? Betul. Jadi sebelum barang dimuat ke kapal, semua dokumen sudah harus lengkap. Contoh, misalnya barang mau dikirim ke Jerman, aturan apa yang harus dipenuhi di negara Jerman itu sudah harus diantisipasi, dan dokumen-dokumen itu sudah harus disiapkan dari barang itu masih di Indonesia. Nah, sekarang saya ingin bertanya, gimana sih struktur organisasi di PT Indo Samudra Express saat ini? Oke, jadi PT Indo Samudra Express ini struktur organisasinya terdiri dari yang untuk menangani langsung, yaitu ada direktur utama. Di bawah direktur utama ada direktur operasi, di bawah direktur operasi ada general manager, di bawah general manager ada beberapa departemen, itu manager finance dan manager hire. Nah, yang tertera di struktur organisasi seperti itu. Untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan kita tidak menggunakan pegawai, tapi kita menggunakan part-timer. Jadi orang-orang part-time aja yang kita perlukan sesuai dengan pengalaman mereka. Jadi mereka itu biasanya pegawai-pegawai perusahaan lain yang kita
tolong untuk tambahan mereka kita suruh handle pekerjaan dari. Siapa saja sih yang bertanggung jawab langsung kepada direktur operasi? Oke, yang langsung general manager. General manager. Iya. Itu namanya udah general manager. Jadi dia udah membawai finance, HR, operation, dan marketing. Jadi dia yang langsung bertanggung jawab ke direktur operasi. Kalau boleh dijelaskan, divisi-divisi yang ada di perusahaan ini biasanya punya tanggung jawab pada aspek apa aja, Pak? Oke, kembali lagi tadi yang saya bilang, perusahaan harus mempunyai buku yang disebut dengan bisnis proses prosedur tadi, di mana dalam buku BPP namanya itu terdiri dari seluruh aturan yang ada di dalam kegiatan operasi perusahaan tersebut. Misalnya ada supply chain management, ada finance, ada ini security, ada safety, ada drilling misalnya. Itu masing-masing harus dibuatkan turunan-turunannya. Yang tadi saya bilang tadi, BPP dari masing-masing divisi itu harus ada. Kira-kira dari divisi-divisi tersebut itu ada indikator penilaian kinerja yang bisa digunakan untuk mengevaluasi selain yang prosedur tadi, Pak? Oke, jadi ada 2 penilaian kinerja untuk masing-masing divisi, di mana awal daripada target yaitu datang dari atas nama perusahaan. Biasanya direktur utama. Direktur utama itu mempunyai target tahunan. Nomor 1 ya, kan di bawah direktur utama ada direktur operasi, ada general manager, ada lain-lainnya. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang responsibility center sama juga strukturnya. Nah, selanjutnya saya mau nanya ke Bapak tentang seberapa sering evaluasi kinerja perusahaan itu dilakukan. Jadi kinerja perusahaan itu yang tadi saya sebut tadi kan, tanggung jawab yang pertama itu bagaimana mensupport perusahaan. Artinya mensupport perusahaan itu bagaimana mensupport target perusahaan. Target perusahaan itu biasa nomor 1 yang akan menjabarkan apa aja target perusahaan itu tugasnya dari direktur utama dulu. Ya tadi saya bilang misalnya tadi kan target keuntungan secara finansial, terus target keselamatan, terus target kepegawaian misalnya ya tadi ya yang saya sudah terangkan tadi ke David tadi. Nah jadi untuk melakukan review di akhir tahun, jadi biasanya itu masing-masing pegawai ada perjanjian kerja di awal tahun. Jadi masing-masing pegawai itu mensupport atasannya. Yang tadi kan dari direktur turun ke direktur operasi, saya kan direktur operasi itu mempunyai apa aja yang harus dikerjakan untuk mensupport direktur utama. Terus direktur operasi mempunyai tanggung jawab rencana kerja tahunan, itu harus support oleh bawahannya, yaitu general manager. General manager nanti menjabarkan lagi apa usaha atau cara dia untuk mensupport direktur operasi, terus sampai ke bawah. Nah jadi masing-masing orang di perusahaan itu harus mempunyai namanya performance review tahunan. Jadi yearly performance review atau PMP. PMP itu singkatan dari kira-kira itulah saya lupa singkatannya. Jadi namanya review tahunan dari masing-masing pegawai yang sudah ditulis di dalam kertas. Itu ditandatangani antara atasan dan bawahan di awal tahun. Nanti di pertengahan tahun review lagi. Dari target tadi yang sudah berhasil yang mana, yang belum yang mana. Kalau belum sesuai nggak? Kalau sudah dilakukan sesuai dengan target yang diharapkan. Kalau belum mencapai target, kira-kira apa ada alasannya dan bagaimana melakukan perbaikan supaya target bisa dipenuhi, karena masih ada waktu lagi 6 bulan lagi kan.
Nah, seperti itulah kira-kira cara Berarti mereview. untuk evaluasinya itu setiap awal tahun, pertengahan, sama akhir. Iya. Oh, oke. Ini udah kelar, jadi saya mengucapkan terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Maaf merepotkan Bapak. Terima kasih. Sama semoga bisa memenuhi apa yang sudah diharapkan ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya.